Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anda dari Siregar dengan NIM 1132304 ingin memaparkan hasil diskusi saya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini akan ada 9 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama ialah, apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi komputer, data, atau program yang digunakan untuk mengendalikan dan menggerakkan perangkat keras atau hardware komputer, serta menjalankan berbagai tugas yang beragam. Ini adalah komponen inti dari sistem komputer yang memungkinkan komputer melakukan berbagai fungsi, seperti pemrosesan data, penyimpanan informasi, tampilan grafis, dan masih banyak tugas lainnya. Pertanyaan kedua ialah jenis-jenis software. Ada 3 jenis software yang saya tampilkan. Yang pertama ialah sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengendalikan perangkat keras komputer dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasinya. Ada 3 contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah Microsoft Windows, Mac OS, Linux. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan memberikan fungsionalitas tambahan. Ada 3 contoh dari perangkat lunak aplikasi, antaranya adalah Google Chrome, Adobe Photoshop, serta QuickBooks. Jenis software yang terakhir yang saya sebut ialah perangkat lunak utilitas atau utility software. Perangkat lunak utilitas dirancang untuk membantu dalam pemeliharaan dan manajemen sistem komputer. Contohnya ialah Norton Antivirus, Acronis True Image, serta WinZip. Pertanyaan ketiga ialah 5 aktivitas general process framework. Yang pertama ialah komunikasi atau communication. Aktivitas ini melibatkan interaksi antara pengembang perangkat lunak, pemangku kepentingan proyek, serta pengguna akhir. Ini termasuk menentukan kebutuhan, tujuan, dan batasan proyek, serta mendefinisikan bagaimana proyek akan dikelola dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait. Yang kedua adalah perencanaan atau planning. Aktivitas perencanaan melibatkan pembuatan rencana proyek yang mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, perencanaan anggaran, risiko, serta pengelolaan proyek secara keseluruhan. Dalam aktivitas ini, tugas dan tanggung jawab tiap orang dalam tim pengembangan didefinisikan, serta estimasi waktu dan biaya proyek. Yang ketiga adalah modeling. Modeling adalah aktivitas yang melibatkan pembuatan berbagai model dan dokumentasi untuk menggambarkan persyaratan arsitektur, desain, dan spesifikasi perangkat lunak. Ini membantu dalam memahami dan menyusun dasar perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang keempat adalah konstruksi atau construction. Aktivitas konstruksi adalah tahapan di mana perangkat lunak sebenarnya dikembangkan. Ini melibatkan penulisan kode, pengujian unit, integrasi komponen, pengujian sistem, dan pembuatan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pengguna akhir. Yang kelima adalah penyampaian atau delivery. Penyampaian adalah aktivitas terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang telah selesai dikirim ke pengguna akhir atau sistemnya diimplementasikan. Ini mencakup pelatihan pengguna, penerapan, serta pemeliharaan perangkat lunak. Pertanyaan keempat adalah, apa itu software proses? Software proses adalah serangkaian langkah, metode, praktik, serta kegiatan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merencanakan, merancang, membangun, menguji, mengelola, serta memelihara perangkat lunak. Ini adalah pendekatan sistematis untuk mengorganisasi dan mengelola seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dimulai dari perencanaan awal hingga implementasi, pemeliharaan, serta pembaruan. Pertanyaan kelima ialah, apa itu software proses model? Model proses perangkat lunak atau software proses model adalah representasi abstrak dari serangkaian aktivitas, tugas, dan langkah yang harus diikuti selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana perangkat lunak akan dirancang, dikembangkan, diuji, serta diterapkan. Model-model ini membantu mengatur pengembangan perangkat lunak, memahami alur kerja, serta memetakan peran dan tanggung jawab dalam proyek pengembangan perangkat. Soal yang keenam ialah contoh preskriptif software proses model.
Ada dua yang saya buat, yang pertama model air terjun atau waterfall model. Model air terjun atau waterfall model adalah salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan linear. Dalam proses ini, pengembangan perangkat lunak berlangsung sekuensial, dimulai dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam urutan tertentu. Seperti air terjun yang mengalir, setiap tahap harus selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Dan perubahan yang signifikan setelah masuk ke tahap berikutnya dapat sangat sulit atau mahal untuk diimplementasikan. Contoh yang kedua adalah model spiral. Model spiral adalah suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif serta inkremental dengan penekanan kuat pada manajemen risiko. Model ini dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan model air terjun yang lebih tradisional, seperti kesulitan mengakomodasi perubahan persyaratan dan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi risiko sebelumnya. Yang ketujuh adalah agile model. Apa itu agile model? Agile model adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang mendasari diri pada nilai-nilai dan prinsip yang terdokumentasi dalam manifesto agile. Pendekatan agile menekankan kolaboratif tim, fleksibilitas, responsif terhadap perubahan, serta memberikan perangkat lunak yang lebih berkualitas kepada pelanggan. Contoh agile model yang pertama adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak berbasis agile. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip kolaboratif tim, fleksibilitas, dan transparansi. Scrum sangat populer karena memberikan fleksibilitas untuk mengatasi perubahan persyaratan yang sering terjadi dalam proyek perangkat lunak. Ini juga mendorong kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam tim pengembangan. Model ini telah digunakan dengan sukses dalam berbagai konteks, pengembangan perangkat lunak termasuk pengembangan perangkat lunak perusahaan, startup, dan proyek-proyek yang lebih kompleks. Soal yang ke-8 adalah umbrella activity. Umbrella activity atau aktivitas payung adalah istilah yang digunakan dalam konteks rekayasa perangkat lunak dan manajemen proyek untuk mengacu pada aktivitas yang mencakup dan mengawasi serangkaian aktivitas yang lebih kecil atau lebih rinci. Aktivitas payung ini umumnya merupakan bagian dari tahapan atau fase tertentu dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan melibatkan koordinasi, manajemen, dan pengawasan. Umbrella activity dapat mencakup berbagai tugas seperti perencanaan, pemantauan, pelaporan, manajemen risiko, manajemen kualitas, dan masih banyak lagi. Aktivitas payung memainkan peran penting dalam menjaga proyek pengembangan perangkat lunak berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan dengan kualitas yang diharapkan. Soal yang terakhir adalah jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah deskripsi rinci tentang apa yang perangkat lunak harus capai atau lakukan. Kebutuhan ini menjadi panduan dalam merancang, mengembangkan, serta menguji perangkat lunak. Ada beberapa jenis perangkat lunak, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional atau functional requirements. Kebutuhan fungsional mendefinisikan fungsi-fungsi dan perilaku perangkat lunak. Ini merinci apa perangkat lunak harus lakukan dalam berbagai situasi. Ada dua contohnya adalah sistem penerbangan harus memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transfer dana antar rekening bank. Yang kedua ialah aplikasi email harus memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan menghapus email. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional atau non-fungsional requirements. Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut atau karakteristik perangkat lunak seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan tampilan. Ada dua contohnya ialah pertama, perangkat lunak harus memberikan respon dalam waktu kurang dari 2 detik saat pengguna menekan tombol di antar muka pengguna. Yang kedua ialah sistem penerbangan harus mematuhi standar keamanan PCI DSS. Yang ketiga adalah kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna merinci apa yang diinginkan oleh pengguna akhir atau pemangku kepentingan. Ada dua contoh ialah aplikasi e-commerce harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang ke keranjang belanja, melihat detail produk, dan melakukan pembayaran dengan mudah. Yang kedua ialah sistem manajemen inventory harus memungkinkan pengguna untuk melihat stok barang, mengubah harga, dan menampilkan produk baru. Yang keempat adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis merinci
tujuan dan kebutuhan tingkat tinggi perusahaan atau organisasi yang mendasari pengembangan perangkat lunak. Ada dua contohnya ialah perangkat lunak harus membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Serta yang kedua ialah aplikasi web harus meningkatkan penjualan online perusahaan. Yang kelima ialah kebutuhan perangkat. Kebutuhan perangkat merinci perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Ada dua contohnya ialah perangkat. Yang pertama, perangkat lunak pengolahan gambar memerlukan komputer dengan CPU berkecepatan tinggi dan RAM besar. Dan yang kedua ialah aplikasi game virtual reality memerlukan headset VR atau kartu grafis yang kuat. Serta yang terakhir adalah kebutuhan data. Kebutuhan data merinci jenis data yang akan digunakan, disimpan, serta diproses oleh perangkat lunak. Ada dua contohnya ialah, pertama, sistem manajemen basis data harus mendukung penyimpanan dan pengelolaan data pelanggan, pesanan, dan inventory. Aplikasi analisis data harus dapat mengimpor data dari berbagai sumber eksternal. Sekian dari presentasi saya, dari kesalahan, mohon maaf, sekian dan terima kasih.